kasih Anda masih bersama kami di Head to Head CNN Indonesia dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya kepada para narasumber malam hari ini. Silakan yang ingin bertanya pertama. Oke, silakan. Masnya dari sebelah kiri bisa disebutkan namanya, kepada siapa pertanyaannya dan juga isi pertanyaannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Atwal Farabi dari Politeknik APP Jakarta. Izin bertanya, Mas Roy. Silakan. Bagaimana Mas Roy bisa membuktikan bahwa hasil penelitian ijazah tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah? Oke, sangat bisa. Ya. Oke, cukup. Silakan, Ya. Bang Roy. Oh, langsung ya. Jadi gini, sebenarnya ilmiah dan tidak itu sangat-sangat mudah. Bahkan sekarang ada buku yang diterbitkan oleh Pak Dr. Bunatua. Judulnya apa? Ijazah Jokowi tidak ada. Jadi nggak ada. Fisiknya nggak ada. Karena sudah dari semua KPU adanya cuma fotokopi foto dan itu beda-beda. Saya udah teliti, Pak, udah diuji di persidangan, sudah diuji. Dan yang paling menarik ini yang saya tegaskan sekali, Mas. Mas, saya lagi-lagi mengatakan, nggak mungkin terbit ijazah ini tiba-tiba terbit di ujung. Harus depannya itu ada kuliah kerja nyata, KKN, KKL dan lain sebagainya. Salah satu yang paling penting adalah skripsi. Dan ini bukan fotokopi. Saya sudah pegang skripsi ini pada tanggal 15 April 2025 diserahkan langsung oleh Wakil Rektor UGM di ruang 109 Fakultas Kehutanan. Skripsi ini saya buka, di dalamnya kertasnya beda-beda gini. Jadi yang ini kertasnya buluk, kertas lama. Ini masih namanya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Yang baru namanya Prof. Ahmad Sumitro. Yang menarik adik-adik, Prof. Ahmad Sumitro itu pada November 85 itu belum profesor. Profesornya itu baru Maret 86. Mana bisa orang belum profesor ditulis profesor. Dan ini putrinya, Aida Astuti atau Aida Greenberg yang sekarang ada di Australia. Mengatakan ini bukan tanda tangannya ayah saya. Tanda tangan ayah saya seperti ini. Beda banget. Dan tanda tangan dan nama ayah saya adalah Profesor Ahmad Sumitro. Jadi ini juga nggak ada lembar pengujiannya. Adik-adik, nggak ada skripsi yang kemudian tidak ada bisa terbit ijazahnya. Udah itu gampang. Nggak ada anak yang lahir tanpa ibunya. Udah, ilmiah nggak itu? Udah, selesai. Ijazahnya palsu. Udah. Inilah pernyataan Saudara Roy yang selalu diulang-ulang setiap bahwa bukan fakta, Bang. Sekarang apalagi objek perkaranya ijazah. Ijazahnya itu sudah sama-sama disaksikan pada lapor di Mabes Polri. Orang yang menyetak ijazah ini makanya sekarang sama-sama kita saksikan di pengadilan, kita uji. Buat apa kalau kayak gitu? Enggak, sekarang selalu diulang-ulang terus. Enggak, ini kan ijazah objek perkaranya. Kenapa selalu berulang-ulang narasinya yang disampaikan seperti itu? Kita keberatan. Kenapa? Sekarang persoalan ini ditetapkan pada hukum. Bukti ini, pembenaran ini apa yang dilakukan oleh Bapak itu sendiri. Gak bisa. Kita melakukan pembenaran sepihak. Makanya objek perkara disampaikan oleh diri hukum. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ke penanya yang kedua. Silakan. Perkenalkan, nama saya Joyce Neswarinata, saya dari Politeknik APP Jakarta. Saya ingin bertanya kepada kuasa hukum Pak Jokowi, langkah konkret atau data otentik apa yang paling valid yang akan dibawa oleh kuasa hukum untuk mematahkan tuduhan para tersangka secara mutlak saat di persidangan nanti. Terima kasih. Oke, silakan Bang Rifai dijawab. Pertama, tidak perlu langkah konkret karena kenyataannya pihak UGM, teman-teman Pak Jokowi, para dosen, sudah memberikan keterangan di dalam penyidikan dan menyatakan bahwa Pak Jokowi betul kuliah di sana, menyelesaikan sampai akhir, melakukan ujian skripsi dan memperoleh ijazah. Ini sudah diterangkan oleh pihak yang paling berkompeten dalam hal ini UGM. Dan mereka semua nanti akan menerangkan di bawah sumpah. Kedua, sudah dilakukan uji lapor oleh pihak kepolisian 2 kali terhadap ijazah ini dan dinyatakan identik. Apa yang disampaikan tadi Pak Roy, tanda tangan dan segala macam, itu semua sudah terjawab. Sudah terjawab semua itu oleh pihak UGM. Contoh, kenapa ada nama doktor dan profesor? Ya, karena pada saat dia, nah ini kalau lagi jelasin begini diganggu begini kan repotnya. Jadi, atau Pak dulu bicara, silakan saya nunggu. Saya stop nih. Kita beri kesempatan Bang Rifai. Soalnya pepelesetan kalimat tuh ada. Kita dengarkan Bang Rifai. Kita profesor, doktor itu sudah dijelaskan sama UGM. Udah nih ijazahnya nggak ada. Membuat kata profesor, beliau sudah keluar SK-nya. Tapi memang dari SK Mendikbud sampai dengan dilantik itu ada jeda waktu. Nggak bisa. Ini Profesor Sumitro. Tenang dulu. Kedua, soal nama So dan Soe itu sudah dijawab oleh UGM. Jadi memang menjadi menarik adalah gini.
mari nanti kita tunggu di pengadilan, karena pihak UGM akan menerangkan semua apa yang terjadi terkait administrasi yang dipertanyakan Pak Roy. Dan ini semua buat kami menjadi yakin Kalau sampai bahwa sidang, ijazah ini asli dan apa yang dituduh adalah Kalau- tidak lain adalah sebuah fitnah. Dan itu nanti akan dibuktikan dalam Ya, persidangan. itu Jadi bohong ini banget soalnya. clear sekali ya, secara saintifik oleh lapor, secara kenyataan oleh orang-orang yang memang hadir pada saat pemilihan Pak Jokowi. Identik bukan otentik. Identik bukan otentik. Jadi kalau ada yang palsu itu dengan yang palsu itu Udah identik. pertanyaan berikutnya, silakan. Iya. Oke, gitu. oke. Nggak Saya apa-apa. lengkapin Oke. dari Nggak Bang pernah Rifai diotentik. tadi. Iya. Saya belum jawab. Kalau identik boleh tanya beliau. Di semua proses hukum lapor selalu identik. Iya, Tidak mungkin makanya otentik. bukan otentik. Sebentar, Tidak ini ada juga berkaitan autentikasi. dengan pertanyaan dari Yang YouTube. tadi. Mungkin bisa saya Nah, sambungkan ya. pertanyaan lagi, Saya sambungkan langsung. Ini ada pertanyaan dari YouTube @Amri Firman. Ini untuk Pak Didit. Izin bertanya, bagaimana dengan pernyataan UGM yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli dan lulus dari UGM? Silahkan. Oke, Mana baik. UGM-nya? Terima kasih ya. Jadi begini, kalau yang namanya pernyataan UGM yang mana sekarang yang ngomong begitu? Ya. UGM yang hari ini kan? Bukan UGM yang dulu. Saya pernah ada kasus. Ada orang punya sertifikat deposito, itu bank yang sekarang sudah merger. Yang bank hasil merger ini jawab, tidak tercatat dalam pembukuan kami katanya. Nah, yang benar adalah penyidiknya pinter. Kejaksaan kasih petunjuk. Yang boleh bilang tidak tercatat itu bank yang sebelum merger. Bukan bank yang sekarang. Bank yang dulu tidak tercatat. Jadi buktikan dengan pembukuan yang dulu. Nah sekarang UGM bilang, ini yang ngomong kan UGM yang sekarang nih. Suruh UGM yang dulu ngomong. Oh nggak bisa bang bicara Harus seperti bisa. itu nggak bisa. Harus bisa. Ini kan dong. negara. Tidak Perguruan bisa. tinggi secara Tidak resmi, bisa. secara sah diakui negara itu ada. Kalau Kalau itu sudah meninggal gimana? Kalau Kita republik ini kan bukan orang mati dong. Nggak bisa. Datanya ada. Ahlinya kacau hukumnya apa? Kacau sudah. Nggak bisa. Nggak, datanya ada. Orang yang sekarang punya masalah. Orang yang punya masalah Nggak diakui Nggak kan bisa. sama ini nggak bisa. Orang yang sekarang punya masalah. Makanya saya bilang itu namanya debat kusir. Kalau bilang tidak bisa. Iya dong. Itu. Jadi kalau mau UGM yang dulu ada yang bekas-bekas dulu masih banyak yang hidup. Masih ada Pak Kasmujo, masih ada. Masih banyak. Oke. Pak Kasmujo bilang Jokowi bukan mahasiswanya, Iya, bukan itulah. dosen pembimbingnya dia. Boleh mereka Ini ngomong. tadi kan substansinya berbicara catat. Nggak bisa. Tidak tercatat Pak dan Kasmujo masih ada. tercatat. Bukan persoalan Makanya pembimbing saya atau bilang, jawaban saya. inilah inilah yang UGM kadang-kadang tidak kadang berguna. mengambilkan contoh terlalu jauh. Gitu. Ya, lagi. Ahli saya tidak sepakat dengan ahli. Kenapa terlalu jauh Anda mengambil begini. contoh? Ijazah Jokowi terlalu Saya jauh, belum terlalu jawab. jauh. Bang Sebentar, Rifai. sebentar. Nggak Oke. pernah. Kita dengarkan. Ya. Pak Didit, silahkan. Ya, yang tadi yang mengenai alat untuk digunakan kejahatan, alat untuk hasil kejahatan Ya. atau terkait dengan kejahatan. Tadi kan Bang Rifai Iya, bilang terkait dengan kejahatan. Saya bilang begini, pasal 311 itu yang harus membuktikan itu Mas Roy. Kalau kita bawa ke lapor, saya setuju di tindak penyidikan. Tapi artinya itu untuk dibuktikan identik atau tidak identik. Atau untuk dibuktikan pasti identik. Kan bukan begitu. Karena ada kecurigaan tidak identik. Jadi kalau dibawa ke lapor harus ada dengan dugaan adanya kepalsuan di sana. Baik. Ya. Itu udah keliru penerapan. Jadi kalau disita ijazahnya itu sesuatu salah kaprah. Betul. Jadi barang ini disita konteksnya apa yang saya bingung. Saya sebagai ahli saya Oke, pertaruhkan itu. oke. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kita harus memberikan closing statement terlebih dahulu. Saya mulai dari sebelah kiri. Bang Reli, silahkan. Closing statement yang ingin disampaikan. Ya persoalan ini udah kita serahkan kepada penegak hukum, sama-sama kita menunggu apa nanti dari pihak penyidik atau kejaksaan atau P21 atau SP3, kita sudah serahkan kepada penegak hukum. Tidak ada satupun dari kita relawan Pak Jokowi melakukan intervensi terkait persoalan klaster 1, klaster kedua terkait Roy Suryo dan kawan-kawan. Maka kita sama-sama hari ini kita tunggu saja Polda Metro Jaya melakukan langkah apa yang akan disampaikan. Tidak bisa kita menganalisa sebagai relawan ataupun sebagai ini kita udah serahkan. Baik dari Pak Jokowi menyerahkan kepada pengacaranya, kita sendiri relawan sudah melakukan upaya dan menegaskan bahwa ini tidak ada satupun kita mengintervensi terkait hukum ini. Terima kasih. Itu buktikan. Selanjutnya saya kasih kesempatan Pak Didit, silahkan Baik. closing statement. Ya, kalau saya sih hanya bilang begini. Dalam hukum kita mengenal istilah das sein, das sollen. Das sollen itu yang seharusnya terjadi. Das sein
itu yang terjadi. Makanya yang terjadi itu banyak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Banyak pembelokan-pembelokan hukum, banyak perdebatan kusir, dan tidak sedikit kesaksian, keterangan saksi ini patut diragukan kalau bukan dia originally saksi yang mengetahui. Jadi tadi saya menjawab Bang Regan juga, bahwa kalau saksi-saksi itu yang ngomong adalah pejabat sekarang, bisa saja dipelintir, tidak bisa dipercaya. Walaupun di bawah sumpah itu bohong-bohongan itu. Saya maaf ngomong deh, banyak yang berbohong itu. Ya, saya pernah juga menyaksikan orang yang benar-benar bersumpah bohong 2 kali, keterangannya berbeda di sidang yang berbeda. Contohnya Rismon itu. Dah. Ya, itu. Jelas. Jadi saya berharap bahwa jadikanlah ajang penyidikan ini profesional, objektif. Saya tidak mau mengkultuskan pihak siapapun, tapi jangan lagi ada permainan, jangan lagi kita jadi korban, jangan lagi mengakomodir pencari ketidakadilan. Karena yang datang ke dunia peradilan bukan hanya sekedar pencari keadilan, tapi pencari ketidakadilan. Ya, jangan kita akomodir itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke Bang Ade, silakan yang ingin disampaikan untuk closing statement. Ya, kembali pada pelaporan. Jadi saya rasa ini kita sudah menyerahkan ya kepada kejaksaan bahwa memang mewakili para pelapor nanti di pengadilan itu kan jaksa. Apapun yang dilakukan jaksa kita tetap dukung kok. Karena kita tahu betul bahwa kehati-hatian terhadap isu ini, karena ini melibatkan banyak orang ya, apalagi melibatkan Presiden ke-7, kemudian ada mantan menteri di sini, ya kan, yang sahabat saya juga. Kali ini saya serius Mas Roy, Iya. ya kan? Sahabat saya yang tentunya ini harus hati-hati Mbak. Bahwa kita melihat ini sesuatu persoalan yang kemudian banyak sekali yang mengikut di sini. Inilah yang kita anggap terjadi penghasutan. Kenapa kami melaporkan penghasutan? Karena ini sudah banyak yang terseret. Dan terbukti sampai hari ini timbullah banyak laporan polisi. Nah, inilah yang membuat mungkin kejaksaan sangat berhati-hati dalam hal akan menentukan sikap. Tapi kami meyakini dan kami tetap mendorong bahwa katakanlah kebenaran itu bila memang itu benar. Sehingga terakhir saya mau membuat pantun dulu. Oke. Oke, ya. Buat pembaca, baca itu. Saya buat dulu, kemudian saya baca. Biar gak diprotes sama sahabat saya nih. Ngerpek. Kucing Anggora, bulunya lebat. Ke CNN bertemu acara head to head. Mulut Mas Roy perlu dirawat. Fitnah terus, ceritanya head speech. Terima kasih. Apa nggak nyambung? Oke, terima kasih Bang Ade. Saya kasih kesempatan Pak Alkatiri, silakan. Kami kembali ke judul, ya kan, yang saya katakan itu 21 atau bebas, saya yakin tidak akan lanjut dan tidak akan ada P21. Buktinya apa? Sampai sekarang ini sudah melewati ketentuan, melewati undang-undang, bahkan kegalauan polisi mengeluarkan seprindik berkali-kali seperti itu. Padahal itu sudah ranah kejaksaan. Seharusnya tidak boleh berinisiatif lagi. Bagaimana sudah di kejaksaan posisi tersangka masih aja mengeluarkan seprindik baru. Oleh sebab itu kami yakin bahwa ini tidak akan lanjut dan di kejaksaan bukan berarti P21 bisa juga dikembalikan SPDP-nya untuk di SP3 kan. Ya, saya yakin itu. Terima kasih. Oke. Menjawab judul hari ini ya Pak Alkatiri. Saya ingin ke Bang Rifai, silakan Bang tanggapannya. Oke, kalau kami dari tim hukum Pak Jokowi kembali lagi menyerahkan ini semua kepada penegak hukum terkait, tidak mendesak, tidak mengintervensi. Salah satu buktinya 1 tahun masih terus berjalan sekalipun pelan gitu ya. Ini salah satu bukti bahwa kita tidak mengintervensi. Kita biarkan ini berjalan sebagaimana mestinya. Tapi bagaimanapun kami dari pelapor tetap mengharapkan agar perkara ini bisa disidangkan. Karena dengan disidangkan semua akan terbuka, masyarakat dapat mengikuti dan masing-masing bisa mengajukan saksi dan ahlinya ya. Tadi aja kita saksikan ada perdebatan, ada perbedaan pandangan di sini cukup menarik. Alangkah menariknya kalau ini di dalam forum yang tepat, dalam sebuah persidangan yang bisa disaksikan secara transparan oleh masyarakat. Dan yang menarik adalah dari perdebatan yang ada harus ada sebuah keputusan yang mengutamakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Karena itu
kami tetap mendorong untuk bisa dibawa ke persidangan dengan tetap menghormati pekerjaan jaksa dan penyidik agar tetap objektif, tidak terburu-buru. Karena bagaimanapun ini sudah menjadi isu nasional, masyarakat juga ingin sebuah kepastian. Oke. Apakah ijazah ini clear atau memang bermasalah? Itu Oke, saja. Bang Rifai, tapi melanjutkan tadi ya pernyataan Abang, Ya. kalau misalkan ini akhirnya naik ke persidangan, apakah Pak Jokowi bersedia hadir dan menunjukkan ijazah aslinya, apakah bersedia? Bukan sekedar bersedia, saya akan menyatakan di sini sekitar 3 minggu yang lalu saya bertemu dengan Pak Jokowi dan tim. Bahkan beliau sudah mempersiapkan, kalau ini periode 1 beliau sudah mempersiapkan untuk hadir dalam persidangan nanti di Jakarta, termasuk membawa seluruh ijazahnya, tidak hanya S1, tapi dari SD, SMP, SMA, hingga S1. Dan kita pastikan itu akan terjadi, masyarakat bisa menyaksikan nanti. Terima kasih. Kita pegang janjinya ya, Yes. kata-katanya Bang Rifai. We must keep Kita pegang. his word. Ya. Oke, Ya. last but not Oke, least. last but not least, saya ingin kembali ke judul acara ini ya. Jadi upayanya apa? Kalau bisa ini ditampilkan ini terakhir ya, slide terakhir yang judulnya Akta Registrasi Sengketa. Oke. Jadi saya dan Dr. Tifa dibantu oleh kuasa hukum kemarin sudah membuat akta registrasi sengketa dan ini sudah diterima ya di KIP DKI Jakarta. Jadi di Komisi Informasi Komisi Informasi Publik DKI Jakarta. Dicantumkan di belakang ya, Bang? Jadi di sini ada tulisan. Kami sudah mengajukan, ini untuk apa? Untuk melihat yang katanya tadi disebut 709 dokumen. Karena selama ini ya mereka akan menyebutkan ada bukti-bukti dokumen. Itu dihitamkan semua. Jadi sama sekali nggak transparan. Kami tidak ingin melihat isinya, tapi cukup melihat daftarnya saja. Dan dengan melihat daftarnya kita bisa tahu ya yang disita itu apa saja. Kan boncos banget. Kalau melihat yang disita itu sebenarnya tidak ada hubungannya sampai dengan koran, sampai dengan kemudian ada surat-surat dan itu semua kan sarjana muda yang ada. Jadi nggak bisa ini ada. Nanti Dan yang di paling sidang penting lihat apa? semua kok ini. Ya, Di sidang terbuka semua, bisa diakses kan? Yang paling penting apa? Kami menghormati tadi kata Regen ya, Mas Regen ya. Jadi apa intinya? Intinya adalah mau ada ceboker Nusantara, tuh YouTuber yang udah ngomong, Andi Aswan yang ngaku-ngaku lawyer tadi, kami biarkan peneliti tetap berjalan, biarkan mereka menggonggong. Ya. Ya, mereka menggonggong, kami tetap berlalu. Ya, gitu. Terima kasih. Oke. Kita masih punya beberapa menit. Mungkin saya bisa kasih kesempatan Bang Reli mau ditanggapi tadi pernyataan dari Bang Roy. Enggak, kan Bang Reli bagus. Enggak, tapi cebokernya yang gonggong. Bang Roy dia selalu menyampaikan apa menjadi hasrat dia. Iya. Nah, kita relawan menanggapi bahwa Bang Roy adalah sebagai peran dia sebagai sekarang terlapor dan terdakwa, kita tersangka. Sekarang kita sama-sama tunggu dari penegak hukum. Itu aja. Ya, dan ceboker Nusantara juga sudah menjadi terlapor sekarang. Ya, banyak gitu diproses juga. Udah, Pak. Terima itu kasih aja. Polda Metro Jaya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk semua narasumber dan pemirsa. Perdebatan mungkin bisa dibangun dengan opini, namun di hadapan hukum semua harus diuji dengan bukti. Dan ketika sebuah polemik berubah menjadi perkara, yang dipertaruhkan bukan lagi siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang mampu mempertanggungjawabkan kebenarannya. Saya Ayu Rahmawati, sampai jumpa di Head to Head pekan depan. Terima kasih.